Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang berbahagia. Kita kembali dalam renungan 79 saat ini. Renungan pada hari ini atau saat ini ada di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Namun sebagai ayat pokok, kita akan bersama-sama merenungkan di ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tema renungan pada kali ini bergantung pada kekuatan Allah. Dan marilah kita bersama-sama saling mempelajari dengan menggunakan metode OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Observasinya, di dalam suratnya yang pertama ini, yang ditulis ketika Rasul Paulus berada di Efesus, kemudian dibawa dan disampaikan oleh Titus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam suratnya yang pertama ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dirinya datang kepada jemaat di Korintus tidaklah dengan perkataan-perkataan yang indah atau dengan perkataan-perkataan yang hebat, dengan hikmat manusia, sebagaimanapun yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Korintus. Mereka semuanya mengedepankan penggunaan akal rasional atau logika dengan kecakapan mereka dalam retorika, yaitu keindahan ataupun kehebatan bahasa untuk berbicara di depan umum, di mana mereka secara tidak langsung tertuju kepada memuji diri sendiri atau mengagungkan dirinya sendiri. Tetapi bagi Rasul Paulus tidak mau menjadikan semua kriteria yang dilakukan mereka itu sebagai sesuatu yang penting. Karena Rasul Paulus tidak mau menyandarkan pemberitaannya pada kemampuan retorika, meskipun hal demikian dapat ia lakukan, karena Rasul Paulus juga termasuk orang-orang yang berpengetahuan luas. Rasul Paulus menyadari bahwa ia sedang menyampaikan atau mewartakan dan bahkan mendeklarasikan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dari setiap umat manusia dengan jalan mati di kayu salib. Karena bagi Rasul Paulus, Allah menyelamatkan bukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi melalui Injil Kristus Yesus. Sebab dalam Roma pasal 3 ayat 16 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karya Allah di dalam Yesus Kristus, itu Injil. Dan hikmat manusia itu pemikiran manusia tentang kebaikan yang bersumber dari akal manusia, dan dengan akal itu manusia berusaha untuk mencari sesuatu hal yang terbaik bagi diri manusia sendiri. Hikmat Allah membiarkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita yang akan memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan untuk memahami Allah atau memahami firman Allah. Interpretasinya, perkataan dalam pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang
meyakinkan seseorang, tetapi ia menyampaikannya dengan keyakinan di dalam kekuatan, di dalam pertolongan dari Roh Kudus. Janganlah iman kita bergantung pada kekuatan, bergantung pada kekuasaan, pada kekayaan atau kepandaian manusia atau hikmat manusia, tetapi bergantung hanya kepada kekuatan dari Allah saja. Sehingga kita tidak terpesona oleh pembicaraan, kehebatan, kefasihan seseorang yang sedang berbicara, mewartakan Injil firman Allah, daripada mempermuliakan Allah yang menjadi sumber hikmat dari setiap manusia. Bergantung kepada kekuatan Allah berarti tidak mengandalkan kepandaian, kepintaran kita, atau bergantung kepada hikmat manusia. Yohanes 15 pasal 15 ayat 5c dikatakan, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Aplikasinya, hendaklah kita senantiasa bergantung kepada kekuatan Allah yang memimpin, yang menuntut, yang menyertai dalam setiap kehidupan kita, setiap keberadaan kita, di dalam kita melayani Dia, sehingga segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita rencanakan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Tuhan membuat segala sesuatunya itu berhasil. Dan janganlah kita mengandalkan atau bersandar pada hikmat manusia ataupun pada pengertian kita sendiri yang belum tentu hal itu benar. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itulah yang akan menolong dan memampukan kita untuk melayani dan mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dan jika seseorang memiliki banyak kelebihan-kelebihan dan talenta-talenta sesuai yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, sesungguhnya semuanya itu adalah hampa belaka bila tidak dipersembahkan kembali kepada Allah untuk kemuliaan Allah sendiri. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, dan bukan bersandar atau bergantung pada hikmat daripada manusia. Kecenderungan manusia memang mengidolakan seseorang yang lebih. Tetapi bagi kita, terlebih bagi para pelayan-pelayan yang melayani Tuhan dalam segala jenis pelayanan, kita harus mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan yang menjadi sumber hikmat kita untuk kita dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita dengan baik untuk hormat, kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan yang dapat kami sampaikan. Tetaplah bergantung pada kekuatan Allah, karena kepadanya lah kami berserah, kami berharap, kami percaya dengan sepenuh hati kami, dengan kekuatan kami, dengan jiwa kami,
dengan segala sesuatu yang ada pada kami. Karena segala sesuatunya itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah dengan setia mengikuti renungan 79. Ya. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang memerlukan pokok-pokok doa ataupun yang memerlukan bantuan doa ataupun yang akan memberikan kesaksian dapat disampaikan dengan menghubungi chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur kepada Engkau Tuhan buat segala kasih kemurahan kebaikan Engkau. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan senantiasa ada bersama kami ada di dalam Engkau, sehingga kami Tuhan senantiasa Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk kami melayani Engkau, karena segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan hanya untuk mempermuliakan nama Engkau. Jauhkan daripada kami Tuhan untuk kami mengandalkan diri kami maupun mengidolakan seseorang, supaya kami Tuhan tidak berdosa di hadapan Engkau Tuhan. Beri kepada kami roh hikmat akal budian daripada Engkau, penyertaan daripada Roh-Mu Kudus, supaya kami dapat memahami, mengetahui segala sesuatu yang masih tersembunyi yang belum Engkau ungkapkan. Pasti Engkau akan memberikan kepada kami semuanya itu Tuhan, bagi hormat, kepujian, kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Ingatlah firman yang Engkau katakan kepada jemaat GPDI LSAD Magelang. Oleh karena Engkau telah membuat jemaat GPDI LSAD Magelang berharap. Inilah penghiburan jemaat GPDI LSAD Magelang. Dalam sengsara jemaat GPDI LSAD Magelang, bahwa janji-Mu menghidupkan kami para jemaat GPDI LSAD Magelang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya.